Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat atau terambil dari dua ayat puji dan janji pada hari ini. Yang pertama terdapat dalam Mazmur 68 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ayat yang kedua terdapat dalam Markus pertama ayat 32 sampai dengan 34. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang bukan hanya membaca serta merenungkan firman Tuhan, tapi kita mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Saya percaya bahwa sebagian besar dari kita pasti mengetahui bahwa kalimat yang baru saja saya ucapkan adalah sebuah penggalan lagu dari sebuah lagu yang kita kenal sebagai lagu dalam penguatan kita. Ya, lagu ini memang sengaja diciptakan oleh Sang Pencipta dengan iman. Ia mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang benar-benar hidup di dalam kehidupan ini bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan lagu ini diciptakan kepada setiap daripada mereka untuk menguatkan mereka yang mungkin pada saat ini sedang bergumul secara pribadi, bergumul bersama dengan pasangannya, bergumul bersama dengan keluarganya, bahkan bergumul dengan orang-orang dalam persekutuannya. Ya, kita ketahui bahwa mustahil. Mustahil adalah sesuatu kata yang sering kali didengar di kalangan manusia. Mustahil adalah suatu kata yang menggambarkan bahwa ada suatu kejadian, ada sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Karena kita tahu, kalau kita memandang secara mata manusia, memang ada banyak sekali hal-hal yang mustahil terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita manusia adalah manusia atau makhluk yang penuh dengan kelemahan dan juga keterbatasan dalam diri kita masing-masing. Dan ada satu kelemahan yang kita miliki bersama dalam kehidupan kita, di mana kita sama-sama tidak bisa mengatur bagaimana kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita hanya mampu untuk menjalankan apa yang terjadi saat ini dan mereka-reka kira-kira apa yang terjadi hari esok, tanpa kita mengetahui dengan pasti bahwa hal itulah yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Ya, manusia itu lemah. Manusia itu penuh dengan keterbatasan, manusia itu penuh dengan kelemahan. Itulah sebabnya mengapa kalau kita melihat Daud dalam Mazmur menggambarkan manusia itu ibarat anak yatim. Manusia itu ibarat janda. Manusia itu juga ibarat orang sebatang kara dan bahkan manusia itu ibarat para orang tahanan. Ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa orang-orang dalam kelompok yang diucapkan oleh Daud ini adalah orang-orang yang sering kali dikategorikan sebagai mereka yang lemah. Mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk bisa menggapai serta mencapai setiap apa yang mereka inginkan, setiap apa yang mereka cita-citakan. Namun justru apa yang terjadi? Justru kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan Allah hadir dan memperhatikan kelompok orang semacam itu. Allah akan hadir kepada mereka yang sadar bahwa diri mereka adalah orang yang penuh dengan kelemahan dan juga keterbatasan. Orang yang sadar bahwa tanpa kehidupan Tuhan Allah ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak bisa menjalankan kehidupan mereka. Allah tidak hadir kepada mereka yang menjalani kehidupan sebagai seorang pemberontak yang dengan angkuh dan sombong menaruh anggapan bahwa kekuatannya sendiri, kepintarannya sendiri dengan semuanya itu mereka bisa hidup dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu,
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah bahwa kita sebagai orang percaya memiliki Allah yang luar biasa. Segala apapun yang kita impikan, segala apapun yang kita cita-citakan akan dibuatnya menjadi nyata. Asal kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang lain mungkin boleh saja menertawakan kita pada saat kita memiliki cita-cita untuk bisa menyekolahkan anak kita, untuk bisa menyekolahkan cucu-cucu kita ke perguruan tinggi hanya karena kita seorang petani. Orang-orang boleh saja tidak memperhitungkan kita hanya karena kita seorang yang belum sempat atau tidak pernah mengemban pendidikan yang tinggi. Bahkan orang lain boleh saja tidak memperhatikan kita hanya karena kita adalah orang-orang yang masuk dalam kaum minoritas. Tapi ingat, bahwa kita punya Tuhan Allah sang pemilik kehidupan ini. Karena Tuhan Allah kitalah yang telah menciptakan seisi dunia ini, bahkan kita manusia di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil sama sekali. Hal ini dibuktikan lewat sepenggal cerita Alkitab yang menyapa kita dalam pembacaan Markus tadi. Kita baca bersama bahwa menjelang malam, semua orang dibawa kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar semua orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus pada saat itu, mereka menerima kesembuhan pribadi lepas pribadi. Semua yang menderita sakit, bahkan mereka yang kerasukan setan, mereka semuanya dibawa kepada Tuhan Yesus agar disembuhkan. Jikalau kita lihat orang-orang sakit, bahkan orang-orang yang kerasukan setan ini, pastilah kelompok orang yang sudah dianggap mustahil untuk bisa sembuh. Karena pasti sebelum mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka sudah mencoba berbagai macam cara untuk bisa berobat sendiri. Namun toh juga sakit penyakit mereka tak kunjung sembuh. Tetapi ada satu hal yang luar biasa dari semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus pada saat itu, yaitu iman yang kuat. Sekalipun di luar sana mereka menemukan kenyataan bahwa dikatakan mereka tidak bisa sembuh dari setiap sakit penyakit yang mereka derita, namun mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan iman bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, Tuhan Yesus sanggup memulihkan mereka. Dan kita bisa lihat sendiri dalam cerita selanjutnya bahwa apa yang menjadi iman dan kepercayaan mereka benar-benar terjadi, benar-benar dibuat nyata oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus benar-benar menyembuhkan mereka sesuai dengan apa yang menjadi iman mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua ayat yang menyapa kita dalam renungan ibadah keluarga serta persiapan batin dalam menerima pelayanan perjamuan kudus saat ini mau mengajak kita semua untuk bagi kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus tetapi masih memiliki keraguan akan apa yang kita impikan sebagai orang benar, ingatlah bahwa tiada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Engkau, para anak muda yang mungkin saat ini tengah berjuang untuk melanjutkan pendidikan sambil bekerja, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Apapun yang engkau cita-citakan, apapun yang engkau kerjakan, lakukan semuanya itu dengan iman dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuatmu berhasil. Dan engkau para orang tua yang mungkin saat ini setengah berjuang dalam bekerja untuk bisa tetap bertahan hidup, mempertahankan hidup bersama dengan suami, istri, anak-anak, cucu, bahkan orang tua. Di tengah situasi pandemi seperti ini, percayalah bahwa kita juga memiliki Tuhan yang ajaib. Sehingga segala sesuatu apapun yang tangan kita kerjakan dengan iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat semua itu menjadi berhasil. Dan mungkin bagi kita yang saat ini tengah bergumul dengan sakit penyakit yang rasanya tak kunjung sembuh, bagi kita tahun demi tahun kita mengalami sakit itu, lihatlah mereka yang diceritakan dalam Markus tadi, mereka juga mengalami sakit penyakit yang luar biasa, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka tetap dapat memiliki iman, mereka tetap dapat memiliki rasa percaya untuk menanti kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kota mereka. Sehingga
pada saat benar-benar Tuhan Yesus diperhadapkan di hadapan mereka, mereka mau datang kepada Tuhan Yesus dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan mereka. Dan apa yang menjadi iman mereka terjawablah. Mereka benar-benar disembuhkan dari sakit penyakit, bahkan kerasukan setan yang mungkin sudah bertahun-tahun lama mereka derita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita, baik kita kalangan muda yang bergumul mengenai pasangan hidup kita, baik kita orang tua yang bergumul akan pertumbuhan pendidikan anak-anak kita, dan kita mungkin yang merindukan anak hadir tengah-tengah keluarga kita. Percayalah bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Sampai saat ini Tuhan masih sangat mengasihi kita. Karena kasih Tuhan Allah itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Dan kasih Allah itu terbukti nyata dari bagaimana Tuhan Allah mau mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia ini hanya untuk mati di kayu salib, untuk menebus segala apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita sebagai manusia. Dan peristiwa akan kematian Tuhan Yesus itu kembali akan kita kenang dan hayati dalam ibadah perjamuan kudus hari Minggu esok. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang akan menerima perjamuan kudus pada hari Minggu besok, mari kita menyambut sakramen ini dengan kesiapan hati yang benar-benar. Karena Tuhan Yesus saja pada saat beliau menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau selalu mempersiapkan hati dengan benar-benar, sehingga beliau benar-benar tidak membuat dosa dalam kehidupan ini, sehingga segala sesuatu apa yang menjadi rencana Allah benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus ini, benar-benar persiapkan hati dan pikiran kita. Karena perjamuan kudus ini adalah sesuatu yang sangat sakral secara jasmani dan juga rohani. Selamat mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib. Beliau adalah sosok yang ajaib. Tiada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kita tetap menaruh iman kepada Tuhan Allah kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, bawalah kepadanya dengan iman bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita, Tuhan Yesus akan menjawab setiap apapun yang menjadi pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.